Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, juga para sahabat, dan tidak lupa kepada kita selaku umat, yang mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tentunya dengan seizin Allah kita masih kembali bisa berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat isya berjamaah yang insya Allah nanti akan diteruskan dengan sholat taraweh. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini kembali akan ada penampilan daripada siswa-siswi TPA TPQ Al Muhajirin, akan menampilkan pidato, hafalan hadis, hafalan Quran, hafalan doa dan lain sebagainya. Baik, kita panggilkan peserta yang pertama, itu ialah Adinda Inka Medina Risti, putri Bapak Rizky Hero dan Wati Susilawati, akan membawakan hadis tentang kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina, akan membacakan hadis tentang kebersihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Asyafiq Reski Riyandi, putra Bapak Slamet Riyandi dan Ibu Anah Nurjana, kelas TKAA, akan membawakan hadis tentang senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq, akan membacakan hadis tentang senyum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajahi ahika sodaqah. Senyum di wajah bagi saudaramu adalah sodaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Adinda Arsila Madinah Naladifa, putri Bapak Yogi Batiar dan Ibu Sri Dewi Astuti, kelas TKAA, akan membawakan hadis tentang malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Madinah Naladifa Bahtiar. Saya akan membacakan dua hadis tentang malu. Yang pertama, al-haya'u minal iman, artinya malu itu sebagian dari iman.
Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, al-haya'u la yati ila bihairin, artinya malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Adinda Naura Aninda Putri Bapak Sutrisno dan Ibu Hera kelas TKAB akan membawakan doa memperoleh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Anida Putri dari kelas TKB akan membacakan doa memperoleh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dari sisimu rahmat dan berikanlah petunjuk pada seluruh urusan kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Algis Gozan Merdia, putra Bapak Ian Merdia dan Ibu Sinta kelas TKAB akan membawakan doa keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algis dari kelas TKB ingin membacakan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Kais Rashid Ramadan, putra dari Bapak Agus Ramadan dan Ibu Christine kelas TPA A1 akan membawakan Quran Surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais akan membaca surat Al-Ikhlas beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, Allah itu Esa. Allah tempat meminta. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Adinda Marwan Siti Aisyah, putri Bapak Maslan dan Ibu Semi Sertipiadi
kelas TPA A2 akan membawakan doa pergi ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi khalfi nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nuran. Ya dan pada lidahku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nuran, dan pada pendengaranku cahaya. Waja'al fi basari nuran, dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya. Waja'al fi khalfi nuran, dan di belakangku cahaya. Wa min amami nuran, dan di depanku cahaya. Waja'al min fauki nuran, dan dari atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dan dari bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Adinda Maliha Akila Zekri, putri Bapak Marson Zekri dan Ibu Kartika, kelas TPA B akan membawakan hadis keutamaan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati, Dewan Juri yang saya muliakan, saya akan membacakan sebuah hadis tentang keutamaan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbakum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kalau kita mencintai Rasulullah dan ingin berjumpa dengan Rasulullah, kita harus memperbagus akhlaknya sebagaimana hadis di atas. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah pada hari kiamat ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Mari kita perbaiki terus akhlak kita agar kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadis yang saya bacakan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Adinda Amira Atta Firzana Hafez, putri Bapak Bob Hafez dan Ibu Hilnada Mutia Indah, kelas TPQ akan membawakan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmati imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan para jemaah salat tarawih beserta santriwan santriwati dan para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi. Hanya dengan nikmat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya,
sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Perkenalkan, nama saya Amira Atafirzana Hafez akan menyampaikan teladan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW tentang ukhuwah Islamiyah. Betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah telah ditegaskan berkali-kali dalam khutbah Jumat. Tapi mengapa kita merasakan bahwa persaudaraan kita hanya bersifat selintas, walaupun sering dibicarakan dalam ceramah dan khutbah? Persaudaraan tidak dapat datang kepada diri kita dengan sendirinya. Ia tidak dapat dipaksakan kepada kita dari luar. Persaudaraan adalah sesuatu yang harus kita lahirkan. Kita tidak dapat memetik kecintaan apabila kita menanam kebencian. Kita tidak dapat memperoleh saudara apabila kita bertindak sebagai musuh. Kita tidak dapat menanam ketulusan dari orang lain apabila kita memelihara kemunafikan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan saudara. Tetapi bagaimana caranya? Sebagai orang Islam, kita memiliki contoh yang terbaik dan memberikan teladan untuk kita semua. Contoh tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang paling dicintai pada zamannya, bahkan setelah ia tiada. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana para sahabat mencintainya. Pada zaman permulaan Islam, Abu Bakar berbicara di depan orang-orang kafir di Masjidil Haram. Ia dipukuli, diinjak-injak sampai tidak sadar dan hampir mati. Banu Taim membawa ke rumahnya. Menjelang malam hari, Abu Bakar membuka kelopak matanya dan mulai sanggup berbicara. Apakah kalimat yang diucapkan Abu Bakar pertama kali setelah pingsan sekian lama? Abu Bakar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ia tidak sama sekali memperhatikan penderitaannya saat ini. Ketika Ummu Khair, ibunya, berusaha memberi makan, Abu Bakar berkata, demi Allah, saya tidak akan makan dan minum apapun sebelum saya melihat Rasulullah SAW. Mari kita lihat apa yang menyebabkan Rasulullah dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Kecintaan itu timbul bukan hanya karena iman saja. Kecintaan itu timbul karena bagaimana cara Rasulullah memperlakukan mereka. Mari kita lihat bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Akhlak pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam pergaulannya ialah perhatian yang tulus kepada orang lain. Ia lebih mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Apabila ada orang yang berbicara kepadanya, ia memperhatikannya dengan penuh kasih sayang. Dan dia menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang berbicara kepadanya. Akhlak kedua ialah kebiasaannya memberikan penghargaan atau pujian. Rasulullah tidak ragu memberikan penghargaan atau pujian bila mereka memang layak menerimanya. Akhlak yang ketiga ialah sifatnya yang pemaaf kepada mereka yang menganiaya dan membunuh sahabat-sahabatnya. Ketika memasuki Mekah dan sebagai pemenang, Rasulullah mengutip pada ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu akhira wa zakarallaha katsira. Pada hari ini
tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Demikianlah teladan Nabi Muhammad SAW tentang ukhuwah Islamiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ananda Adif Sugiarto kelas TPQ akan membawakan pidato. Udah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dewan juri yang kami muliakan serta hadirin hadirat para jamaah sholat tarawih yang kami hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Rasul akhir zaman, panutan orang-orang beriman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta kita tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, izinkan saya untuk berpidato singkat dengan judul Hikmah Berpuasa. Hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, sumber segala rahmat dan juga sumber segala kebaikan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa dibandingkan 11 bulan lainnya. Oleh karena itu, tiada kata yang lebih indah daripada kita sama-sama menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh ta'abud, taswadu, tawazun, serta tahasub. Yakni menjalankan ibadah puasa sebagai manifestasi iman dan cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada di antara kita yang masih bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa kepada seluruh kaum muslimin? Ya. Dari pertanyaan ini jawabannya sungguh sangatlah singkat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan syariat Islam ini hanyalah semata-mata karena limaslahil ibad fil ma'asi wal ma'adi, yakni demi kepentingan hamba itu sendiri baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak nanti, yakni dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita adakan uji coba ilmiah atas kebenaran perkataan saya yang tadi. Puasa Ramadan ditinjau dari kata tazkiyatun nafsi, yaitu sedikitnya sekali dalam setahun, lebih tepatnya pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik setiap individu mukmin dan mukminah agar mereka bisa terhapus dari dosa-dosa kecil dan juga maksiat dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man soma Ramadana imanan wahtisaban matakot dama min zanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan hanya atas dasar iman dan juga kesadaran, akan terhapus dosa-dosa yang telah dilakukannya.
jikalau ada manusia yang menjalankan ibadah puasa Ramadan atas dasar iman juga ihtisab, yang satu ini akan terhapus dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang telah dilakukannya. Dengan sendirinya manusia itu akan kembali pada fitrah citra semula, yaitu suci. Nikmat ukhrawi adalah nikmat yang bisa dirasakan atau hanya bisa diyakini oleh orang-orang beriman saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa ini hanya kepada orang-orang beriman saja. Karena mereka didorong atau dirangsang untuk bisa menjaga tazkiyatun nafsi, yaitu kesucian dan kesehatan jiwa agar bisa bahagia di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak nanti. Untuk lebih jelasnya, puasa dari segi tazkiyatun nafsi yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, puasa Ramadan mendidik jiwa agar kita dapat dikuasai sehingga lebih mudah untuk melakukan kebaikan yang kita kehendaki. Puasa Ramadan mendidik nafsu agar kita tidak senantiasa dimanjakan olehnya. Bahkan dapat pula kita batasi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan mendidik jiwa agar dapat menjaga amanat. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang bisa menjaga amanat mereka supaya tidak makan, tidak minum, atau hal-hal yang bisa membatalkannya. Dan amanat ini harus dipegang teguh baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sedang sendiri. Pada umumnya manusia itu dikuasai oleh kebiasaannya, sehingga bagi orang yang kurang kuat atas kemampuannya, mereka tidak dapat sama sekali mengubah kebiasaannya itu dengan rela dan juga ikhlas. Oleh karena itu, dengan berpuasa ini, mereka akan didorong untuk bisa mengubah kebiasaan jelek itu. Contohnya seperti orang yang kerjaannya marah-marah tiap hari ya. Dengan puasa ini, mereka akan didorong untuk bisa menahan hawa nafsu tersebut. Bagi orang tua yang cepat naik darah ketika mendapat kritikan dari anak-anaknya, walaupun kritikan tersebut bersifat membangun, dengan puasa ini mereka harus menahan amarah mereka. Dan sebalik yang diharapkannya, mereka mendengarkan kritikan tersebut. Dan lebih baik lagi, mereka terbuka hatinya agar berdialog kepada masyarakat sekitar sebagai pembawa aspirasi yang kebetulan berbeda dengan aspirasi lainnya. Perhatikan pada surat Asy-Syura ayat 38, bagi orang yang kemampuannya selalu menikmati makanan lezat dan juga minuman segar, dengan puasa ini mereka akan dilatih untuk bisa menahan lapar dan juga haus sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin di sekitar kita. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada hal-hal atau hikmah lainnya yang bisa disampaikan. Mungkin insya Allah dilanjutkan oleh teman saya esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.